Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudara, adik-adik jamaah subuh Masjid Al-Azhar yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kados pundi kabaripun? Sehat nggih? Sehat menika perkawis ingkang awis nggih. Kesehatan hari ini menjadi terasa begitu mahal. Bersyukur pada Allah atas seluruh nikmat yang diberikan hingga pagi ini kita dibangunkan dari kematian kita yang sementara. Ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Dibangunkan dari kematian yang sementara untuk bisa kembali menambah amal. Kita dibangunkan itu untuk bisa kembali menambah amal kebaikan, amal soleh, dan juga Allah sedang menunggu taubat kita. Jadi kalau ada kesalahan, kekeliruan yang diperbuat oleh manusia, sebenarnya bonus kehidupan itu adalah bagian dari cara Allah menunggu kita meminta ampun itu. Sehingga Allah yang Maha Pengampun akan mengampuni. Salawat dan salam semoga Allah curah limpahkan wa uswah kita, Nabi kita, tauladan kita, manusia paling mulia yang pernah dilahirkan di muka bumi, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah keluarga, para sahabat, tabi'in, pengikutnya insyaallah termasuk kita ketika kita istiqomah untuk menjalankan apa yang beliau ajarkan. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita bicara tentang bencana, nampaknya di Indonesia ini silih berganti. Hari ini di sini, besok di sana, seolah-olah tidak pernah berhenti. Nah, isyarat apa yang kemudian hendak disampaikan Allah itu kan menjadi pelajaran kita bersama. Nah, di satu sisi kita doakan saudara-saudara kita yang kemarin sore ditimpa erupsi Gunung Semeru ya. Jadi karena di Indonesia ini secara alam kan kita ini ada di cincin api, bahasanya ahli geologi dan kegempaan itu, berada di deretan gunung berapi yang memang banyak diantaranya itu gunung yang aktif, ya memang sesekali atau berkali-kali itu akan mengalami erupsi. Kita punya Gunung Merapi gitu. Kemudian di Sumatera ada sendiri, di Jawa Barat ada sendiri, dan lain sebagainya. Nah, bagi orang yang beriman, setiap musibah yang ditimpakan Allah itu adalah menjadi ujian atau peringatan. Tetapi bagi orang-orang yang kafir kepada Allah, yang tidak mengimani Allah dan Rasulnya, ini menjadi azab. Makanya kalau kita kembali kepada Allah, apapun yang terjadi kita harus innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wala taqulu lima yuqtaluna fi sabilillahi amwat, dan janganlah engkau mengira orang yang mati itu mati, bal ahya walakin la tash'urun,
Akan tetapi mereka hidup, hanya saja kita tidak tahu kehidupannya. Lalu apa yang harus dilakukan? Wa basyiri sabirin. Allah itu akan memberikan kabar gembira kepada siapa yang sabar. Siapa yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yaitu yang apabila ditimpa musibah dalam bentuk apapun, kecil maupun besar. Kecil itu ya kesandung, kepleset, kemudian terkena postepnya sendiri, itu musibah. Pernah mengalami nggih Pak? Kesenggol postepe dhewe gitu. Itu kan satu musibah. Nah, itu tetap kita kembalikan bahwa itu pasti atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semuanya milik Allah dan pasti akan kembali kepada Allah. Ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah. Mereka yang akan mendapatkan shalawatu mir rabbihim, keselamatan dari Tuhan mereka dan rahmat-Nya. Ulaika humul muhtadun. Mereka yang akan mendapatkan petunjuk. Nah, mudah-mudahan saudara kita yang meninggal digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang disyahidkan oleh Allah. Karena di antara mati syahid adalah terkena bencana, terkena wabah dan lain sebagainya. Hari ini atau pagi ini saya tidak akan membahas hal tersebut, lebih kepada bagaimana kemudian kita senantiasa terus-menerus berusaha untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan manusia dengan segala macam kelebihannya. Kita ini kan punya kelebihan yang banyak dibandingkan dengan makhluk yang lain, sangat banyak bahkan. Khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Yang termasuk punya afidah ya, fuada, punya akal pikirannya dibandingkan dengan makhluk yang lain. Kita mampu berpikir, mampu memilih mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram. Walaupun urusan halal haramnya kadang-kadang ada yang subhat, ada yang remang-remang, mboten cetha iki. Halal napa haram niku kadang-kadang enggak jelas. Nah, kalau kaidahnya kalau ada yang haram itu jelas, yang halal itu jelas. Kalau ada yang subhat, bagaimana sikap kita? Ya jauhi saja, itu lebih aman. Dijauhi saja, itu lebih aman. Kalau dia memang jatuhnya haram, kita selamat. Kalau dia jatuhnya lebih ke halal, ya kita tidak apa-apa, tidak masalahnya. Apalagi urusan makanan gitu, Kalau ada orang bertanya tentang makanan yang aneh-aneh itu, ya justru orang itu aneh menurut saya gitu. Karena yang halal itu jauh lebih banyak nih. Jauh lebih banyak dari yang diharamkan Allah. Jauh lebih banyak. Semua yang ada di laut itu kan halal gitu. Berapa juta saja, berarti kan jauh lebih banyak itu. Berapa juta jenis ikan yang kita bahkan belum ada namanya gitu Pak. Menawi panjenengan wisata, rihlah, piknik ya teng pantai selatan yang yang ada karang-karang bisa kita pakai jalan-jalan itu kan banyak sekali terlihat ikan-ikan yang diantaranya kan kita nggak tahu namanya ini ikan apa. Itu saking Allah menciptakan banyak sekali binatang laut itu sampai kita untuk menamai saja kesulitan. Itu kan halal semua itu. Berarti kan banyak sekali yang halal. Kadang-kadang itu justru orang mencari yang nggak jelas. Wong sing halal wae akeh kok harus mencari-cari yang tidak jelas itu. Itu sedikit contohnya. Maka kemudian Allah mengingatkan kita. Dan Allah itu karena yang menciptakan manusia, Allah yang paling tahu karakter manusia. Manusia itu kan sukanya golek badi gitu ya. Manusia itu gennya itu sukanya manusia itu berbisnis. Senengannya bisnis dan mencari keuntungan itu ya karakter gitu ya. Maka Allah ingatkan kita nih. Allah akan tunjukkan kepada kita satu perniagaan yang keuntungannya jauh lebih besar gitu. Setelah Allah mengawali dengan mengabarkan diutusnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya.
Waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang mengutus, arsala rasulah, mengutus utusannya bil huda dengan petunjuk. Apa petunjuk itu? Yaitu Al-Qur'an, wa dinil haq, dan agama yang benar, ad-dinul al-haq, agama yang benar, agama Islam. Liyudhirahu ala dini kulli, yang akan liyudhirahu ala dini kulli itu menjadi yang paling baik, menjadi yang superlatif, menjadi yang paling unggul di antara yang lain. Liyudhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik itu membenci, ya kan? Ketika Rasul datang membawa risalah, membawa agama ini kan, bagaimana orang-orang musyrik, terutama waktu itu orang-orang musyrik di Makkah itu kan kebenciannya itu sampai ke ubun-ubun gitu. Sengitnya itu ya Allah luar biasa gitu. Itu karena agama Islam diturunkan melalui Rasulullah SAW itu kemudian untuk mengungguli yang lainnya. Karena itu agama yang otentik dari Allah Subhanahu wa taala, asli gitu ya. Asli berarti mboten campuran, bukan sesuatu yang bikinan, bukan imitasi ya. Ibu-ibu remen menawi emas asli menapa imitasi? Tergantung. Tergantung, imitasi nek gede banget saka kadon ya ora ketara kan. Hati-hati nggih dengan kepalsuan, karena dunia ini sekarang sudah banyak yang palsu gitu. Hampir ada di setiap tempat, bahkan orang-orang saja ada yang palsu, itu menjadi seseorang itu palsu. Nah, kemudian setelah Allah menyampaikan tentang diutusnya Rasul yang membuat begitu banyak kebencian bagi orang-orang musyrik gitu ya. Karena mereka kan khawatir Tuhan-Tuhan mereka tergusur gitu ya. Jadi Tuhan mereka tergusur gitu. Yang dianggap Tuhan oleh mereka, yang disembah oleh mereka itu kan tergusur ya. Pada waktu itu kan yang paling populer ya Lata, Uzza, Manat ya, berhala-berhala. Walaupun pada asalnya Lata, Uzza, Manat itu awalnya yang dipatungkan itu dulunya adalah orang-orang solih pada zamannya. Lata, Uzza itu orang-orang solih pada zamannya. Nah, karena kesalehannya itu sering didatangi, dimintai doa gitu. Dan kita boleh mendatangi orang yang dianggap lebih dekat kepada Allah, ahli ibadah gitu, orang solih, orang alim, minta didoakan itu boleh. Nah, kalau sudah meninggal itu baru tidak boleh. Kita gantian yang mendoakan ya, karena mereka sudah berpindah ke alam yang lain. Nah, karena saking solehnya Lata, Uzza itu kemudian ketika meninggal dunia dikultuskan sampai dibuat patungnya ini. Ini yang kemudian bermasalah. Awalnya hanya sebagai sarana tawasul, berdoanya masih kepada Allah melalui patung-patung tersebut. Namun akhirnya lama-lama berdoanya kepada Allah hilang, gantian berdoa kepada berhala-berhala tersebut. Ini sebuah bentuk kemusyrikan yang tidak langsung ya, tetapi ada secara bertahap terjadi. Nah, kemudian setelah ayat itu Allah menanyakan kepada manusia, menawarkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, hal adulukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Sukakah kalian aku tunjukkan satu perniagaan, satu perdagangan, satu bisnis gitu kan. Ala tijarah, tijarah itu perdagangan nih. Kenapa Allah tawarkan seperti itu tadi? Bahwa Allah itu sangat paham bahwa manusia itu senang jual beli, senang mencari keuntungan gitu. Senang berdagang, itu sudah menjadi sifat itu ya. Nah, maka kalau kita melihat di dalam sirah ya, monggo kalian dipun sambi Bapak Ibu. Di dalam sirah, di dalam sejarah itu banyak sahabat itu yang tipikalnya pedagang gitu ya. Ya meskipun ada yang sukses, ada yang tidak, artinya ada yang akhirnya jadi saudagar, konglomerat, dan yang lainnya tidak terlalu besar usahanya, itu juga wajar gitu. Ya, wajar. Yang terkenal itu kan Abdurrahman bin Auf gitu.
termasuk yang saudagar kaya, Utsman bin Affan itu nih. Kemudian istri Rasul Muhammad SAW ya, Ibu Khadijah itu kan juga seorang konglomerat perempuan pada waktu itu ya. Nah ini karena karakternya manusia itu memang suka mencari keuntungan, suka berdagang, Allah tawarkan, hal adulukum ala tijarah. Sukakah kalian aku tunjukkan satu perniagaan? Ini kan orang-orang pada waktu itu begitu Rasul menyampaikan ayat ini, menarik ini. Kok yang ditawarkan perniagaan, ditawarkan perdagangan itu. Ya memang seneng golek bathi kan kemudian langsung wah iki cocok iki gitu. Dodolan apa iki? Tunjiku min azabin alim. Tetapi keuntungannya berbeda. Tunjiku min azabin alim. Keuntungannya itu bukan sekedar materi. Keuntungannya itu bukan sekedar kalau perdagangan dunia kita akan mendapatkan keuntungan dunia nggih. Bisa tanah, bisa uang, bisa emas, permata, bisa kendaraan dan lain sebagainya. Tetapi lebih dari itu yang ditawarkan Allah. Tunjiku min azabin alim. Yang keuntungannya itu akan menjauhkan atau membebaskanmu dari azab yang pedih. Ini bab keimanan ya. Jadi yang ditawarkan Allah itu perdagangan yang keuntungannya melebihi dari keuntungan dunia dan seisinya. Alhamdulillah pagi ini kita sudah mendapatkan lebih baik dari dunia seisinya nih Pak. 2 rakaat sebelum subuh itu kan lebih baik dari dunia seisinya. Nah keuntungannya adalah tunjiku min azabin alim, menjauhkan orang yang berdagang itu dari azab yang pedih, yaitu azab di akhirat ya, azab di neraka ya, ketika manusia. Artinya Allah sedang menawarkan ada satu perniagaan yang akan membebaskan kalian semua ini dari api neraka. Dan itu hanya ditawarkan kepada orang yang beriman. Karena ayatnya diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Jadi sudah beriman kemudian ditawari satu perniagaan yang akan membebaskan dari azab yang pedih. Nah, bagi orang yang beriman pasti tertarik. Karena ketika ditimpa azab yang pedih itu kan sudah tidak ada yang bisa lagi mencegah. Kalau sudah di akhirat ya, tidak ada yang bisa mencegah. Nah lalu mereka kan bertanya, apa itu perdagangan apa yang membuat hadiahnya atau keuntungannya itu dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab yang pedih. Tu'minuna billahi wa rasulihi. Beriman yaitu engkau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi keimanan kepada Allah itu menjadi napa nggih, kalau itu tadi tawarannya pedang berarti dodolan gitu. Dodolan itu keimanan ya. Artinya ya kita beriman kepada Allah menjadi satu perniagaan dengan Allah ya. Kita mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi satu perniagaan. Tentunya keimanan yang sungguh-sungguh. Tentunya keimanan yang betul-betul kita yakini dalam hati kita, kemudian kita ucapkan dengan lisan, pernyataannya nggih. Dengan kalimat syahadat itu kan pernyataan keimanannya. Lalu yang ketiga ya kita tunjukkan dengan amal perbuatan. Hadirnya kita di dalam majelis ini, kemudian menahan diri kita dari lapar ketika bulan Ramadan, lalu mengeluarkan infak sedekah, zakat dan lain sebagainya, itu bagian dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terus istiqomah di dalam keimanan itu. Tidak hanya kemudian beriman tetapi tidak menjalankan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin masih banyak ya saudara-saudara kita di luar sana yang ya beriman tetapi belum cukup mampu, kekuatan imannya itu belum cukup mampu menggerakkan dia untuk kemudian taat kepada Allah. Statusnya sudah beriman. Menawi rumiyin terkenalin apa Bapak Ibu? Islam KTP sakniki iKTP sampun elektronik gitu. Nah, jadi belum mampu menggerakkan dirinya. Nah, itu butuh apa? Butuh support dari kita, butuh mendapatkan tambahan pengetahuan dan sebagainya supaya semakin memahami bahwa
keimanan itu tidak cukup hanya di dalam lisan. Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumastaqamu. Sesungguhnya orang yang telah mengatakan bahwa Tuhanku adalah Allah, lalu mereka tsumastaqamu, yaitu istiqomah termasuk di dalam keimanannya, terus menerus menjaga imannya. Tu'minuna billah, yaitu beriman kepada Allah. Karena iman ini akhirnya menjadi pondasi bagi setiap aktivitas kita untuk nanti menjadi bernilai ibadah atau tidak. Nah, pondasinya ada di keimanan. Kenapa orang mau pagi-pagi mendatangi masjid padahal lebih enak tidur gitu kan? Itu karena iman. Kenapa orang mau mengeluarkan sekian banyak uangnya untuk menyumbang masjid, untuk membuat rumah Quran, pondok pesantrennya? Karena keimanan kepada Allah. Karena dia yakin bahwa apa yang dilakukan itu pasti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala pada akhirnya. Tu'minuna billah wa rasulihi. Setelah mengimani Allah, mengimani rasul-rasulnya. Rasul-rasul Allah diimani. Yaitu rasul mulai diutusnya rasul yang pertama gitu. Jadi diturunkan Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, semua nabi ya. Semua nabi, semua rasul ya kita imani bahwa mereka semua yang diutus Allah tersebut ya minimal kan 25 yang harus dihafalkan. Sebenarnya kalau nabi kan jumlahnya ribuan itu. Itu ya kita yakini bahwa mereka itu berasal dari agama yang sama, yaitu agama tauhid, dan diperintahkan Allah untuk mengajarkan hal yang sama, yaitu tauhid, yaitu hanya menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengimani Nabi Ibrahim, bahkan kita mengikuti syariatnya ya. Kurban, khitan itu kan dari beliau dan kita itu sampai hari ini. Itu bukti keimanan kita kepada rasul-rasul Allah. Nah, terutama kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang secara khusus diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah sampai umat di akhir zaman. Nah, kalau rasul yang lain kan terbatas, rentang waktunya terbatas, kurun waktunya terbatas hanya untuk umat pada waktu itu. Nah, sementara Rasulullah SAW ini Nabi Muhammad ini sampai akhir zaman itu masih berlaku terus risalahnya, aturan-aturannya, dan tidak ada la nabiyya ba'da, la nabiyya wala rasulah ba'da. Tidak ada nabi dan tidak ada rasul sesudahnya. Khatimul anbiya wal mursalin, penutupnya para nabi dan para rasul. Sudah, berarti kalau muncul nabi yang lain setelahnya pasti palsu. Kalau ada orang yang mengatakan hari ini sebagai nabi apalagi sebagai rasul, jelas palsu. Karena sudah ditegaskan la nabiyya wala rasulah ba'da, tidak ada nabi dan tidak ada rasul sesudahnya, sesudah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti yang dipakai ya sudah risalah Islam ini ya. Agama yang dipakai sampai akhir zaman ya agama, karena tidak ada petunjuk berikutnya ya. Karena sudah penutupannya, sudah disempurnakan oleh Allah di Al-Maidah ayat 3 ya. Sudah disempurnakan agama Islam ini, lakumul Islam Madinah ya. Sebagai agama itu sudah disempurnakan Islam. Tu'minuna billahi wa rasulihi, dan beriman kepada Rasul. Dengan apa? Kemudian mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk hal itu kita perlu belajar lagi nih. Kita perlu terus-menerus mempelajari yang namanya sirah nabawiyah, sejarah hidup Rasulullah. Dari situlah nanti kita akan tahu nih bagaimana Rasulullah masa kecilnya, bagaimana Rasulullah ketika menjadi seorang suami, ketika menjadi seorang pemimpin, ketika menjadi seorang kakek. Ini kan macam-macam sisi kehidupan Rasulullah sebagai Rasul maupun sebagai manusia gitu kan. Ini banyak hal yang menarik yang bisa kita jadikan pelajaran. Itu babnya nanti biasanya diuraikan ketika kajian-kajian maulid itu ya, biasanya disampaikan tentang hal itu. Tapi setidaknya secara garis besar kita mengetahui ya bagaimana sejarah hidup Nabi, terutama supaya kita bisa mengamalkan apa yang beliau ajarkan ya. Dan bisa ini kalau ada informasi yang aneh-aneh kita
terlalu heran dan sudah punya ini patokan yang jelas itu ya. Melalui Al-Qur'an, melalui hadis-hadis, kemudian melalui hukum berikutnya kan ada ijma' para ulama ya. Nah, termasuk ketika muncul pernyataan dari orang yang tidak paham tentang Islam, misalnya sholat itu di Al-Qur'an tidak diperintahkan 5 waktu. 5 waktu itu kan petunjuk teknis gitu. Ada 2 hal ya. Pertama Isra Mi'raj itu ya. Yang kedua memang di Quran ya petunjuk waktunya tidak merujuk sholat 5 waktu itu enggak gitu. Aqimis sholata lidzuluki syamsi ila ghasyakil laili wa Qur'an al-fajr. Jadi karena sholat pada tergelincirnya matahari, kemudian ghasyakil lail permulaan malam, wa Qur'an al-fajr dan sholat subuh. Ya memang secara urutan waktu disebut 3 waktu ya. Waktu pertama adalah tergelincirnya matahari itu ya siang. Zuhur dan asar itu masuk waktu tergelincirnya matahari sudah condong ke arah barat, menuju ke arah barat itu kan. Kemudian ghasaqil lail permulaan malam yaitu maghrib dan isya. Karena kan pergantian hari kita dimulai maghrib kan. Itu merupakan permulaan malam. Nah, kalau urusan teknis itu kan pertama petunjuk Quran itu kan umum ya. Kalau urusan ibadah gitu, biasanya petunjuk Quran itu umum. Lalu aplikasinya itu ada pada hadis-hadis Rasulullah. Makanya urusan sholat, sholu kama ra'aitumuni yusolli kata Allah, kata Rasulullah gitu. Sholatlah sebagaimana engkau melihat aku sholat. Nah, siapa yang bisa melihat Nabi sholat? Para sahabat yang hidup bersama Rasulullah. Beliau-beliau yang tahu sholatnya Nabi ini koyong ini, takbirnya seperti ini, rukuknya seperti ini, sujudnya seperti ini, yang dibaca surat ini, dan seterusnya itu kan yang melihat para sahabat gitu. Lalu diriwayatkan jadi hadis-hadis tentang sholat gitu. Misalnya Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Umar dan Ummul Mu'minin Aisyah itu kan orang yang paling dekat dengan Nabi, paling sering mendampingi Nabi sehingga tahu persis piye to Rasulullah sholat itu dan kapan itu. Beliau-beliau ini yang tahu persis. Nah, itu kemudian hadis-hadis beliau diriwayatkan. Nah, oleh para ulama urutannya begini nggih. Dikumpulkan itu jadi satu ilmu yang namanya fikih ya. Fikih itu kan sudah pada tataran aplikasi gitu ya. Petunjuk umumnya dari Quran, kalau sudah melalui ulama itu nanti jadi aplikasinya seperti apa itu. Pelaksanaannya seperti apa ya. Juklak juknisnya kalau bahasa kan begitu ya. Ya juklak juknisnya ada di situ ya. Seperti dalam ini ya proses pemerintahan misalnya menyampaikan sesuatu kepada masyarakat itu kan nanti ada juklak juknisnya gitu. Ada petunjuk umum misalnya diharapkan masyarakat membuat satu kelompok untuk sadar hukum misalnya. Ya itu gimana caranya? Nanti ada petunjuknya. Ada petunjuk teknisnya harus berapa orang, harus ada ketuanya. Itu kan teknis nih. Yang Al-Qur'an ini sudah dijelaskan oleh Allah ya. Unzil fil Qur'an huda linnasi wa bayyinati minal huda kan begitu ya. Petunjuk dan penjelasan-penjelasan dari petunjuk itu ya. Ini ada yang kemudian sifat ayatnya ini umum. Tetapi ada sifat yang ayatnya memang khusus juga. Nah, yang umum-umum itu pasti nanti aplikasinya, teknisnya itu ada di penjelasan hadis, yang itu kemudian dijelaskan oleh para ulama. Urutannya kan begitu nih. Maka kalau saya terhadap pernyataan-pernyataan semacam itu, ya nggak heran ya karena mereka radong gitu ya. Ya karena memang bukan kapasitasnya untuk bicara tentang hal itu sudah selesai dijawab oleh ulama-ulama kita ya. Jadi masyarakat tidak perlu risau dengan hal itu. Dianggap sebagai ya sejak zaman Nabi Adam ada orang-orang model begitu nih. Orang-orang model begitu ada, kita tidak perlu heran nih. Nah, kembali lagi nih. Setelah beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan kemudian menjalankan, mengikuti apa yang Rasulullah ajarkan, bagian ketiganya wa tujahiduna fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah ya.
Nah, konteks jihad itu sangat luas nih. Konteks jihad itu sangat luas nih. Dalam arti bahasa, jihad itu berarti bersungguh-sungguh mengerahkan segala kemampuan dan potensi yang kita miliki untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagian orang kan memaknai jihad ini dengan pemahaman yang sempit itu nggih. Hanya perang, bukan itu saja nggih. Bukan. Kalau terbayang, bahkan ada orang-orang yang Islamfobia nggih, memiliki ketakutan-ketakutan terhadap Islam itu, walaupun itu memang disengaja, disetting. Begitu mendengar kata jihad itu bayangannya kan sudah perang, sudah bom. Ini kan apa namanya? Penggiringan opini yang membahayakan sebenarnya. Karena jihad itu maknanya luas. Seorang suami keluar dari rumahnya mencari nafkah yang halal untuk keluarganya sampai meneteskan keringat, berpeluh, itu jihad. Itu jihad. Seorang pelajar ya, dia bersusah payah mendatangi sekolah, sungguh-sungguh mendengarkan pelajaran dari gurunya, pulang malamnya belajar sampai malam hari supaya bisa memahami pelajaran itu bagian dari jihad. Ada jihad li nafsi, jihad terhadap diri sendiri, memerangi kemalasan diri kita gitu. Bicarane main ramalas sholat subuh, bicarane main ramalas baca Quran, itu sudah bagian dari jihad. Ada jihad apa namanya terhadap lingkungan itu ya, kita ikut membantu supaya lingkungan kita menjadi baik, menjadi bersih, alamnya ya menjadi bersih, tanpa sampah, sungainya tidak banjir, itu bagian dari jihad lingkungan ya. Kalau mau dimaknai secara luas, baru jihad qital itu posisinya itu sebenarnya ada di belakangnya, jihad yang berupa perang fisik, dan itu memiliki syarat dan ketentuan ya. Tidak di mana tempat kita harus perang, kan enggak gitu. Jadi ada syarat ketentuannya. Misalnya menjadi wajib kapan? Nah, kalau kita dijajah, maka di sebelum era kemerdekaan para ulama kan ada resolusi jihad itu ya. Nah, karena waktu itu memang wajib mengusir penjajah dari negeri kita, itu adalah kewajiban. Maka di beberapa negara yang kemudian masih terjajah ya mereka harus berjihad itu. Dan jihadnya memang harus perang kalau sudah seperti itu nggih. Masa dijajah Londo menang wae. Ya kan? Nah, memang harus mengangkat senjata. Ini kita dudukan pada konteks yang sebenarnya biar orang-orang yang tidak tahu itu tidak langsung menuduh ya, langsung menuduh dan lain sebagainya. Nah, konteks jihad seperti itu ya. Maka waktu jahidu nafis sabilillah. Maka berjuang semaksimal mungkin dengan segala potensi yang kita miliki. Orang yang berharta berjuang dengan hartanya, orang yang berilmu berjuang dengan ilmunya, orang yang bertenaga berjuang dengan tenaganya. Semuanya dikerahkan untuk semaksimal mungkin mentaati Allah dan Rasulnya dalam rangka menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Fi sabilillah bi amwalikum, dengan harta, wa anfusikum, dan dengan jiwamu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itulah sebaik-baik jalan jika kalian mengetahui itu. Jadi Allah menutup ayat ini dengan pernyataannya. Sing paling apik kaya ngono kuwi kan itu. Yaitu apa? Tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, dan berjihad di jalan Allah. Jihad dalam konteks yang sangat luas, tidak dalam konteks yang hanya qital saja nih. Karena selama ini kan tadi seperti saya sampaikan, opininya itu kan jihad hanya perang. Padahal tidak sesempit itu. Ada konteks-konteks lainnya. Kita memperbaiki ekonomi keluarga gitu. Berjuang sekuat tenaga, apalagi di masa pandemi ini kan. Kita ini tuntutan jihadnya lebih besar ya, karena harus keluar dari krisis, harus keluar dari keterpurukan ekonomi yang melanda masyarakat kita nih. Belum lagi ditambah ada musibah, ini kan menjadi semakin berat ya. Nah, untuk itu marilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mengimani dengan utuh ya Allah Subhanahu wa taala, mengimani Rasulullah dan menjalankan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Kemudian dengan sekuat tenaga,
dengan sekuat tenaga dan semua kemampuan yang kita miliki berusaha untuk berada di jalan Allah ya. Fi sabilillah, berada di jalan Allah. Jangan keluar dari jalan Allah karena tidak ada jalan lainnya yang akan menyelamatkan kita kecuali jalan Allah Subhanahu wa taala, dan itu sudah kita minta setiap hari 17 kali, ihdinas siratal mustaqim. Kita sudah mohon terus kepada Allah untuk ditempatkan di jalan yang lurus. Mari kita akhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang hari ini ditimpa musibah diselamatkan Allah. Kalau ada yang Allah kehendaki meninggal dunia, mudah-mudahan diberikan syahid oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamda yafi ni'amahu wa yakafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan salihan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa barakatan fi rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Suma illa ruhi muslimin wal muslimat fi Lumajang. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi ja'alni muqimas shalah min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.